Halo teman-teman, kita kembali di channel Timson Simamora. Video kali ini saya akan menyampaikan ke teman-teman dan membahas perihal sanksi-sanksi terhadap pengusaha apabila terjadi pelanggaran terkait PHK. Kenapa ini saya sampaikan? Karena teman-teman banyak beranggapan bahwa pengusaha itu bisa mem-PHK karyawan sesuka hati dan tidak ada batasan dan tidak ada sanksi yang diberikan oleh pemerintah terhadap pengusaha yang memang mem-PHK karyawan yang tidak sesuai prosedur. Nah, di video kali ini akan saya sampaikan kepada teman-teman sesuai dengan aturan dan juga berdasarkan pengalaman saya secara pribadi sebagai seorang HRD di perusahaan yang saya bekerja pada saat ini, dan di beberapa perusahaan yang sudah saya alami juga, baik perusahaan yang kecil, nasional, multinasional, juga internasional. Nah, mem-PHK seseorang tidaklah gampang teman-teman. Dan sebelum seseorang di PHK pasti sudah melalui proses yang sangat panjang. Dan ini ada prosesnya dan prosedur, baik itu di internal perusahaan sendiri maupun itu dengan Dinas Ketenagakerjaan. Apalagi sekarang dengan adanya undang-undang terbaru, Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Kalau mem-PHK seseorang dengan kriteria-kriteria tertentu harus diberitahukan terlebih dahulu ke Dinas Tenaga Kerja. Jadi tidak bisa asal di PHK teman-teman ya. Jadi biar ini perlu teman-teman pahami supaya nanti kalaupun ada pem-PHK-an atau PHK terhadap teman-teman atau teman-teman alami sendiri atau teman yang lain atau keluarga, maka ini prosedur dan ini sudah tahu. Dan sesuai dengan prosedur yang sudah pernah kita bahas di channel ini, di channel Timson Simamora, di video-video sebelumnya sudah ada, dan ini adalah tambahannya masalah sanksi dan pidana terkait dengan perusahaan atau pengusaha yang melanggar aturan dan prosedur PHK. Nah, bukan tanggung-tanggung teman-teman. Saya sendiri contoh, kalau mem-PHK seseorang karyawan yang tidak punya prosedur, yang tidak sesuai prosedur, bisa dipenjara saya. Apalagi pengusaha bisa dipenjara. Nah, itu teman-teman ya. Jadi sanksi pidana atau denda. Jadi barang siapa melanggar ketentuan pasal, contoh pasal dalam undang-undang yang 156 ayat 1 atau pasal 160 ayat 4, dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun teman-teman. Penjara 1 tahun. Dan paling lama 4 tahun. Nah, dan kalau itu dikonversi ke uang, dia tidak mau dipenjara, maka harus dibayar 100 juta rupiah dengan pelanggaran itu. 100 juta rupiah. Kalau pelanggarannya agak berat dan memang melanggar, benar-benar melanggar aturan dan tahapan itu, dan sesuai dengan hasil sidang yang memang benar-benar dilanggar, maka bisa-bisa membayar 400 juta. 400 juta teman-teman. Jadi tidak gampang teman-teman ya. Nah, itu semua makanya sebenarnya pada saat mem-PHK seseorang karyawan, kita di level manajemen atau di perusahaan manapun itu pasti akan mendiskusikan dan pasti ada penyebab. Apakah seseorang itu melanggar aturan? Dan kalau dia melanggar aturan, tentu apakah ada pembinaan? Pembinaan itu adalah SP1, SP2, SP3. Dan sebelumnya itu ada peringatan lisan, terus peringatan tertulis, baru SP1, SP2, SP3. Baru di PHK. Kalau karena pelanggaran. Tapi kalau karena PHK karena violate, PHK karena bangkrut, nah itu prosesnya juga panjang dan itu ada sidangnya tersendiri teman-teman ya. Nah, ini masalah sanksi-sanksi supaya nanti teman-teman tidak berpikiran, karena banyak yang bertanya langsung seperti itu. Bagaimana perusahaan itu kalau perusahaan tidak suka dengan kita lagi, kita di PHK, cari-cari alasan. Nah, ini cari-cari alasan agak susah teman-teman. Kenapa? Karena kita ada rule, ada aturannya, dan itu kita buktikan nanti ke Disnaker.
Jadi tidak asal mem-PHK orang teman-teman ya. Karena itu lain soal lain lagi nanti kalau langsung nanti dikaitkan dengan kemanusiaan. Apalagi di masa-masa sekarang, masa-masa pandemi, kita tidak bisa mem-PHK orang karena bukan sesuatu hal yang sangat esensial, sangat yang krusial ya. Itu teman-teman. Terus yang sanksi pidana tadi itu dendanya ya, denda berupa uang. Kalau sanksi administratif itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administratif. Itu sanksi administratif maksudnya adalah sanksi-sanksi yang diberikan berupa surat dan kepengurusan. Jadi atas pelanggaran, contohnya pelanggaran yang dilakukan, maka sanksinya adalah bahwa pengusaha tidak memberikan bantuan kepada keluarga selama maksimal 6 bulan bagi pekerja yang ditahan pihak berwajib yang diduga melakukan tindak pidana. Nah, itu harus dibantu ya, selama yang itu yang sudah kita bahas pada bahasan sebelumnya, bahwa kalau karyawan harus berurusan dengan hukum selama 6 bulan harus dibantu. Nah, itu ada sanksi administratifnya itu. Nah, itu teman-teman. Terus yang lain adalah pengusaha mikro juga kena, maupun yang kecil maupun besar tetap kena pasal administratif ya, sanksi-sanksi administratif itu. Nah, sebab kalau tidak dibayar dan tidak dituruti, jadi kita semuanya bisa kena. Pengurusnya kena, perusahaannya kena, pengusahanya juga kena. Maka tetap ada aturan yang memang membatasi semua aturan tentang PHK ini, sehingga tidak bisa serta-merta perusahaan atau seorang HRD atas dasar like dan dislike, suka dengan tidak suka, tidak bisa. Kenapa? Karena memang tadi diatur secara ketat, apalagi pada saat keluarnya peraturan pemerintah yang baru terkait PHK, yaitu yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 itu juga ada tercatat di pasal 61 itu ya. Jadi tidak bisa saya mena-mena perusahaan PHK karyawan karena memang suka dan tidak suka. Dan itu prosesnya ada. Kalau dia proses contohnya ada pelanggaran, tidak masuk bekerja selama 5 hari berturut-turut, sudah ada proses, dan itu sudah kita bahas dalam video-video sebelumnya. Teman-teman bisa nonton videonya. Dan kalau contohnya dia ada kesalahan prosedur dalam melakukan pekerjaan, contohnya kalau di pabrik ada kerusakan mesin yang disebabkan oleh orangnya, atau kecelakaan kerja, atau terjadi insiden atau aksiden di lapangan, nah itu ada penyelidikan khusus. Jadi harus diselidiki dulu yang salah siapa, dan kalau memang karyawan yang salah, maka nanti akan ada prosedurnya, apakah dia memang langsung di PHK, dan itu ada tahapan-tahapannya. Nah, ini semua harus dijalankan dan tidak serta-merta contohnya seseorang itu merusak satu mesin pabrik atau merusak satu unit alat berat lalu sudah itu otomatis PHK. Tidak bisa. Karena apa? Karena ada aturan yang mengatur. Jadi aturannya apa? Sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan itu adalah Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, diperkuat lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, beberapa revisi-revisi, dan peraturan pemerintah yang baru dikeluarkan tahun 2021. Nah, itu harus disesuaikan, dan juga yang diatur dalam peraturan perusahaan, dan jika ada diatur dalam perjanjian kerja bersama. Nah, itu teman-teman. Jadi dengan teman-teman menonton video ini, mudah-mudahan judge bahwa perusahaan itu mem-PHK seseorang dengan semena-mena tidak ada lagi. Dan mudah-mudahan dengan menonton ini juga teman-teman tidak berpikiran negatif tentang perusahaan, bahwa perusahaan itu kalau tidak suka lalu PHK saja, seperti itu tidak ada. Jadi hal seperti itu tidak ada teman-teman. Maka semuanya sesuai dengan aturan. Maka penting untuk menonton video ini teman-teman. Baik, begitu saja teman-teman untuk
saat ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dengan channel Timson, mohon tetap untuk berkunjung dan mengikuti video-video selanjutnya. Dan jangan lupa like, di komen di bawah video ini. Lalu bagi teman-teman yang baru berkunjung, selamat datang. Dan mohon untuk tetap like, komen, subscribe videonya. Channel ini di subscribe. Dan mohon hidupkan notifikasi lonceng yang ada supaya menerima notifikasi video-video selanjutnya tentang berbagai hal yang bermanfaat untuk kita dari channel Timson Simamura. Begitu, terima kasih. Salam.